akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Mari kita langsung saja ke materinya. Apa yang kamu lihat pada gambar di bawah ini? Bagaimana jika kamu menghadapi situasi seperti itu? Coba anak-anak perhatikan gambar ini. Ada Udin, Siti, dan Edo. Nah, di sini ada 4 situasi anak-anak. Yang pertama ada situasi berangin. Lalu ada situasi hujan, ada situasi panas di siang hari, ada situasi dingin di malam hari. Nah, di sini Beni, Siti, dan Edo memakai seragam sekolah. Apakah baju mereka cocok pada situasi ini, anak-anak? Tidak ya, anak-anak. Apakah pada saat hujan mereka cocok menggunakan seragam saja? Tentu tidak ya. Kemudian pada siang hari panas, apakah kita hanya menggunakan seragam saja? Kemudian ada situasi di malam hari, apakah kita cocok menggunakan seragam? Apa perlu bantuan pakaian yang lain, anak-anak? Kemudian ada situasi berangin, apakah cocok menggunakan seragam saja? Tentunya tidak ya anak-anak, kita harus menyesuaikan situasi. Contohnya pada saat hujan kita harus menggunakan jas hujan atau payung. Lalu pada malam hari kita memakai baju tidur. Kemudian jika pergi kita menggunakan jaket. Kemudian bajunya tebal, tidak tipis. Nah, itu tadi anak-anak untuk menghadapi situasi seperti Beni, Edo, dan Siti. Manusia tidak bisa menghadapi keadaan alam jika mereka tidak memiliki pakaian. Pakaian digunakan untuk melindungi tubuh dari berbagai macam gangguan yang tidak nyaman dan berbahaya. Pakaian juga dapat melindungi tubuh dari gesekan kulit dengan benda lain, cuaca, panas, dingin, hujan, gangguan serangga, kotoran, hingga debu. Jika manusia hidup tanpa pakaian, tentunya akan menjadi kurang nyaman anak-anak. Misalnya pada saat hujan, tidak berpakaian tentu tubuh akan kedinginan anak-anak. Saat matahari terik, jika kita tidak berpakaian, maka tubuh akan kepanasan. Selain itu, saat malam hari, jika tidak berpakaian, tubuh akan kedinginan. Manusia memang berbeda dengan binatang. Manusia tidak memiliki penutup badan seperti bulu tebal atau kulit tebal. Oleh karena itu, manusia dengan kecerdasannya menciptakan pakaian untuk melindungi tubuhnya dari sengatan panas dan juga cuaca dingin. Selain itu, berpakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari debu dan gangguan binatang, khususnya serangga seperti tungau atau kutu busuk yang dapat menyebabkan gatal di kulit. Ternyata anak-anak, pakaian yang kita selalu gunakan ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Bersyukur memiliki pakaian anak-anak. Manusia wajib melindungi tubuhnya. Siti juga selalu melindungi tubuhnya. Ia selalu melindungi tubuhnya dengan mengenakan pakaian yang rapi. Memiliki pakaian adalah hak setiap orang. Siti mendapatkan pakaian dari orang tuanya. Siti memiliki berbagai pakaian untuk dipakainya sehari-hari. Siti memiliki pakaian untuk bermain dan untuk tidur. Siti juga memiliki seragam sekolah. Pakaian Siti selalu bersih dan rapi. Pakaian membuat Siti merasa nyaman. Pakaian melindungi tubuh Siti dari udara dingin dan panasnya matahari. Pakaian juga dapat menjaga Siti dari gangguan serangga anak-anak. Nah, anak-anak, kita banyak sekali ya jenis pakaian yang kita pakai.
Ada pakaian yang dipakai tidur, ada yang dipakai main, ada yang dipakai sekolah, ada yang dipakai saat hujan. Kemudian ada pakaian yang pergi ke pesta, pakaian untuk bekerja. Nah, anak-anak, itu pakaian harus kita jaga kerapihannya serta kebersihannya. Seperti itu anak-anak. Siti bersyukur sekali anak-anak memiliki pakaian. Siti menjalankan kewajibannya terhadap pakaian dengan baik. Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Siti juga menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Siti juga mengenakan pakaian sesuai kebutuhannya. Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa juga, Siti selalu mencuci bajunya bila kotor. Anak-anak, kita memiliki hak untuk mendapatkan pakaian dari orang tua kita. Selain mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita anak-anak. Nah, di sini kewajibannya Siti itu, Siti selalu mengenakan pakaian dengan hati-hati. Kemudian Siti juga menjaga pakaiannya agar tidak cepat kotor dan rusak. Kemudian Siti juga mengenakan pakaian sesuai kebutuhannya. Dan Siti juga berpakaian sesuai kebiasaan yang berlaku di tempat tinggalnya. Tidak lupa juga nih, Siti juga selalu mencuci bajunya bila kotor anak-anak. Kamu sudah mengetahui kewajiban dan hak tentang pakaian. Sekarang coba ceritakanlah bagaimana pengalamanmu merawat pakaian. Di sini ibu akan cerita tentang bagaimana pengalaman ibu merawat pakaian. Ibu mengenakan pakaian dengan hati-hati dan menjaga agar tidak cepat kotor atau rusak. Ibu juga mengenakan pakaian sesuai kebutuhan ibu. Selain itu, ibu tidak lupa untuk mencuci baju jika kotor anak-anak. Nah, ini adalah cerita pengalaman merawat pakaian. Pakaian harus dirawat dengan cara dicuci jika sudah kotor. Kita juga harus mengenakan pakaian dengan hati-hati. Pakaian harus dijaga agar tidak cepat rusak anak-anak. Dengan pakaian yang terawat, maka kita akan terlindungi dari hawa dingin. Pakaian juga dapat melindungi tubuh kita dari serangga. Pakaian yang bersih membuat tubuh kita nyaman. Amati masalah berikut ini. Coba tuliskan saran-saranmu. Nah, anak-anak, di sini ada masalah, kemudian harus diberikan saran. Yang pertama, masalahnya Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, saran kamu apa nih anak-anak? Nah, untuk sarannya itu, sebaiknya Udin tidak meminta untuk dibelikan baju karena baju Udin masih banyak dan bagus-bagus. Yang nomor 2, masalahnya rok Bayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nah, saranku, seharusnya Bayu lebih berhati-hati saat bermain lompat tali, karena saat bermain kita juga harus menjaga pakaian dengan hati-hati. Untuk soal yang ketiga, masalahnya Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih menggunakan seragam sekolah. Nah, saranku, sebaiknya Benny pulang terlebih dahulu untuk mengganti seragam sekolah dengan baju untuk bermain. Lanjut soal yang terakhir. Pulang sekolah, Lani sangat lelah. Ia tidur siang tanpa berganti baju. Saranku, sebaiknya Lani mengganti seragam sekolah dengan baju tidur, karena seragam sekolah bisa kusut jika digunakan untuk tidur.
Nah, itu tadi anak-anak saran yang harus dilakukan. Istirahat siang. Siti wajib membantu ibu di rumah. Usai makan siang, Siti mengangkat pakaian dari jemuran. Usai membantu ibu, Siti beristirahat. Nah, anak-anak, beristirahat adalah hak setiap orang. Ada banyak cara untuk beristirahat. Beristirahat bisa dengan cara tidur atau bersantai. Dapat juga dengan cara menyegarkan diri. Nah, tujuannya adalah membuat tubuh kita menjadi tenang. Siti beristirahat dengan tidur. Nah, tidur ini dapat menghilangkan rasa lelah. Tidur siang juga dapat menyehatkan badan anak-anak. Lalu, tidur siang juga dapat menenangkan pikiran. Dengan tidur siang ini, tubuh akan kembali segar dan bersemangat. Kalian juga memiliki hak untuk beristirahat, anak-anak. Nah, anak-anak, setiap orang memiliki aturan yang wajib diikuti tentang beristirahat siang. Coba tulislah cerita tentang kebiasaan beristirahat siangmu dan kewajibannya. Lalu berikan judul cerita yang kamu tulis. Nah, di sini ibu akan bercerita tentang kebiasaan beristirahat siang serta kewajibannya. Judulnya itu Kebiasaan beristirahat tidur siang. Ibu sering memanfaatkan waktu istirahat untuk tidur siang. Tidur siang sangat baik bagi kesehatan karena dapat mengembalikan kesegaran tubuh. Biasanya ibu tidur siang setelah pulang sekolah. Sebelum tidur siang, ibu mengganti seragam sekolah dengan pakaian tidur. Barulah setelah itu mencuci kaki dan tangan serta berdoa. Ibu selalu membiasakan untuk tidak terlalu lama tidur siang karena tidur siang yang lama juga kurang baik anak-anak. Setelah bangun tidur, ibu juga tidak lupa untuk merapikan kembali tempat tidur ibu. Nah, itu tadi anak-anak cerita tentang kebiasaan istirahat siang. Itu tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini, tema 4, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video ibu bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menonton video ibu. Sampai jumpa di video ibu selanjutnya.